seorang aktivis, seorang arsitek itu penting menggunakan otaknya. Jadi berpikir itu penting banget. Jadi dengan begitu kita punya konsep. Nah, yang penting semua karya itu dasarnya adalah konsep. Terima kasih. Ini saya waktunya berapa lama ya? 40 menit, Mas. 40 menit, lama juga ya. Ya, 10 menit juga nggak apa-apa sih, Mas. Oh, siap. Oke, ntar saya setting timernya dulu, soalnya bahaya sih kalau udah ngomong nggak berhenti-berhenti. Apalagi ngomongin yang Pulang. Oke. Oke, Silakan, siap. Mas. Ini sebenarnya memang karena memang temanya movement, ini saya merasa bahwa penting di-share ya. Jadi saya tidak mau share project ya. Jadi karena memang movement ini harus ada apa ya? Saya membayangkan seperti aktivis mahasiswa yang jadi demonstran untuk menggerakkan kemajuan iklim demokrasi di Indonesia. Jadi kalau ada yang magang di kantor saya, lulusnya kapan? 6 bulan lagi, jangan cepat lulus. Jadi karena energi semangat muda ini perlu dijaga. Nah, jadi intinya ketika saya beraktivitas dengan semangat muda ini, menurut saya itu penting sekali untuk merefresh ide kita gitu. Ini sebetulnya salah satu sosok anjing. Saya mendesain namanya Poppy and Brownie. Suatu kali saya propose di salah satu curator di Milan Design Week dan diterima gitu. Jadi saya mengkritisasi soal perpecahan di Eropa. Jadi memang pada intinya saya membuat instalasi itu memang bagian dari aktivisme. Jadi aktivis yang melakukan kritik, ekokritik pada lingkungan. Jadi dunia yang global yang selalu bermasalah, entah itu bencana apapun, itu bisa jadi inspirasi gitu. Nah, memang karena anjing ini menurut saya seseorang yang saya sayang banget. Nah, memang apapun yang terjadi dia tetap baik gitu. Nah, ini ternyata setelah saya daftar nggak sengaja saya, waduh panjang banget nih ternyata. Jadi memang selama sebelum pandemi ini saya memang lari pagi di Paris ya, terus kemudian lembur di Milan, terus ke Venice, itu memang ternyata menjadi bagian dari kehidupan. Jadi hampir tiap 2 bulan saya berada di dunia yang berbeda ya. Mandi keramas di Singapura, terbang lagi gitu. Dan ini ternyata sesuatu yang mengagetkan ketika kemarin berhenti ya karena pandemi. Nah, karena pandemi semuanya berhenti. Tapi ini sebetulnya memberi semangat saya untuk punya ide-ide project-project yang baru. Saya aktif. Yang pertama yang Bergen International Wood Festival itu saya membuat proposal tentang wood, instalasi wood, dan Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu waktu itu dia dubes di Norwegia. Waktu saya perlu pasukan untuk membangun ini. Nah, jadi saya minta tolong ke kedutaan untuk mengumumkan. Jadi akhirnya kita membiayain teman-teman di Indonesia yang tinggal di kota dekat Bergen. Jadi bisa diterbangkan dari ibu kota ya di sekitar Swedia dan Norwegia. Nah, salah satu dubes yang paling responsif ya sekarang ini yang Ibu Retno Marsudi itu. Saya ingat sekali waktu zaman dulu. Jadi dia bisa mengumumkan, terus saya bisa punya pasukan untuk terbangun. Dari situ terus berlanjut mulai dari Milan, London, terus Mason Object, akhirnya Venice. Venice itu jadi kayak rumah kedua kita. Tiap 2 tahun kita camping di sana. Ada sewa apartemen, sewa Airbnb, segala macam, kenalan tukang, dan itu menurut saya memberi semangat. Akhirnya pulang saya berpikir wah penting sekali kita membuat sebuah festival. Jadi kita setara dengan Milan, dengan Paris gitu. Akhirnya timbullah ide Bintaro Design District. Gitu ya. Jadi yang terakhir ini saya sedang ikut yang paling bawah nih, ada festival Des Architecture di selatan Prancis, itu pengumumannya belum.
Terus yang di Quebec itu di Quebec Design Festival kita masuk shortlist 10 besar. Terus kemudian New York Design X ini baru beberapa sebulan yang lalu mungkin ya. Saya pameran digital. Dan ini jadwal 2022 udah penuh. Saya akan share sedikit. Jadi memang saya sempat mendokumentasikan ya ketika saya sampai di Paris, saya foto ambil korannya apa yang sedang berlangsung, dan ini menurut saya sesuatu yang sangat historis ya ketika Kim Jong Un ya sebagai salah satu pemimpin Korea Utara yang ditakutin segala macam, salaman dengan pemimpin dari Amerika, ini terus menjadi isu besar di sana. Dan ini menurut saya setelah saya cari-cari di file saya ternyata membuat dokumentasi yang cukup mengagetkan ya ini. Dan ini merupakan satu simbol bahwa kita bisa berada di mana saja ya. Dan ini sesuatu yang menurut saya menarik sekali. Saya hanya dengan membaca satu cover koran ini sudah langsung mengingat ingatan saya di sana. Nah, memang karena pandemik ini akhirnya situasi ini akhirnya membuat sesuatu yang positif. Saya membentuk namanya BPA Institute, yaitu sebuah lembaga yang melakukan edukasi kepada banyaknya mahasiswa atau fresh graduate yang nggak bisa kerja, yang masuk ke kantor arsitek nggak bisa, yang ini. Jadi kita bikin program. Memang saya sempat jadi pembicara di beberapa negara, dan saya pikir generasi sekarang ini penting sekali untuk kita edukasi. Jadi saya membuat WVA internship program, jadi program magang selama 5-6 bulan, itu free asal mereka harus lolos tesnya ya. Itu tiap minggu aja 1 jam 2 jam supaya mereka siap bekerja di kantor di dunia. Jadi jadi ada mantan-mantan karyawan kita atau mantan-mantan kolaborator kita, mantan yang anak magang yang sudah berhasil, sudah punya kantor di Paris, ada yang di New York, ada yang di Australia, di beberapa negara di Eropa, di Inggris, itu menjadi networknya kita. Jadi kalau pas kita pameran di negara itu, mereka bisa backup. Jadi saya bersyukur dan semoga nanti ini bisa berjalan dengan baik untuk seterusnya. Kita juga ada Clubhouse sama. Clubhouse itu membahas fenomena-fenomena yang terjadi. Saya punya Clubhouse namanya Rancang Kota Kita. Itu membahas masalah kota-kota yang sedang berubah, berkembang menjadi kota baru, menjadi kota sampah dan seterusnya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sebuah movement di tengah kondisi pandemi. Jadi kita harus berpikir positif terus. Ini tadi Poppy and Brownie ya, sempat dipamerkan di Milan Design Week ya. Terus kemudian dia jalan-jalan ke beberapa tempat. Ini salah satunya di Omar dan Kulhas ya. Jadi kita pameran jadi ada untungnya juga ya. Ini Santai Garden di Kanada. Ini sebetulnya kita dapat lot yang nggak terlalu besar ya, 15 kali 9. Nah, memang kita mempertanyakan tentang ground, tentang lahan, bagaimana lahan ini bisa bergerak dan menciptakan space-space yang menarik untuk menjadi tempat bagi mereka untuk bermain atau bertemu atau ruang yang intimate gitu. Jadi ini biasanya saya melakukan brainstorming ini sampai jam 12 malam dengan tim di BPA untuk menciptakan satu gagasan ini. Terus kemudian ini yang termasuk baru ya sebelum di New York. Karena pandemi ini saya merasa saya diundang untuk pameran ICAD, terus saya merasa penting sekali untuk merepresentasikan pandemi. Jadi saya membuat dinding di daerah kawasan yang padat, yaitu di Kampung Sawah. Saya membuat dinding sebagai sebuah representasi dari situasi pandemi, di mana orang nggak bisa bergerak, orang dikurung di rumahnya, jadi ada stres segala macam. Saya ngelobi Pak RT, Pak RW semuanya, kalau mereka punya energi, marah,
kesel, stres, saya kasih palu untuk menghancurkan. Saya panggil Farhan Siki, ini teman saya dari seniman Jogja, datang untuk bikin coretan-coretan sebagai ekspresi. Kita kasih judulnya Escape. Terus jadi batu, terus akhirnya dipamerkan di ICAP di Hotel Kemang. Dan selanjutnya saya akan merepresentasikan Bintaro ya. Jadi ketika saya berpameran di Prancis, Maison Objet, habis itu setelah pameran saya memang sudah ada planning ke London. Waktu itu ada London Design Biennale dan di sana saya ketemu rekan kita, Mas Dani Wicaksono, Andra Martin, sama Mas Hermawan Tansil ya, graphic designer. Terus saya merasa penting sekali kita melakukan hal yang sama, sebuah gerakan di Bintaro. Karena populasi Bintaro itu mungkin ada 600 arsitek ya. Berapa ratus lagi interior designer, fashion designer, waduh. Jadi ada dasarnya kita, itu mirip dengan yang di London. Di London Shoreditch area, tempat yang paling favorit di sana, itu adalah tempat yang banyak artis dan seniman yang bisa menghidupkan satu kota. Dan bagaimana tadinya saya merasa saya selalu datang pamerannya Ami ya. Kalau open house itu Yori antar pameran, ayo saya datang. Cuman kapan yang muda-muda pameran ya gitu. Karena satu proyeknya Mas Yori bisa 2 tahun, 3 tahun baru kelar. Kemudian pamerannya Andra Martin di rumah yang mana gitu. Wah, saya merasa kalau dengan Bintaro Design District kita 10 hari semua anak muda yang baru bikin desain dia bisa pameran semua. Nah, jadi ini penting sekali dasar bahwa satu ekosistem harus terbangun di kawasan. Ini di sini kebetulan setelah saya analisis, di sana tuh ada Global Jaya, ada British International School, ada Jakarta Japanese School, di mana ini adalah dasar-dasar kenapa Bintaro itu sangat dinamik. Dan kemudian dengan adanya kampus, ini menyebabkan anak-anak muda bersarang di sini banyak sekali. Nah, ada juga perumahan-perumahan yang independen di luar Bintaro ini. Dan itu berkembang terus. Dan menurut saya perlu diaktifasikan supaya memperbaiki lingkungan. Dan saya menantang teman-teman desainer, arsitek, saya datangin satu-satu selama beberapa bulan untuk mereka bereaksi apapun ya. Nah, jadi manfaatnya secara negara itu kita punya positioning, secara kota punya branding, secara kawasan ini ada pertumbuhan yang positif, perbaikan lingkungan. Terus kemudian memberi semangat pada komunitas kreatif. Terus kemudian inovasi, orang bisa berkarya. Terus masyarakat umum menambah kesadaran desain. Jadi kalau kesadaran desainnya tinggi, wah mereka pasti minta arsitek untuk mendesain rumahnya, memperbaiki garasinya ya. Terus ini self-funded dan bottom up. Jadi waduh, ada 10 hari, ada 116 event ya. Dan memecahkan national record ya, sehingga kita dapat penghargaan dari Menteri Perdagangan baru saja. Good Design Indonesia ya, the best, karena selama 2019 sampai 2021 nggak ada event sebesar ini. Hanya kita satu-satunya jadi dapat penghargaan ini. Terima kasih. Kita akan berjuang untuk yang ke depan ya. Semoga 2022 ini kita bisa laksanakan Bintaro Design District yang 2020 itu. Ini beberapa kantor arsitek, interior, grafik, fashion yang ada di Bintaro. Pasti sekarang udah bertambah lagi. Dan kita sangat mendukung sekali startup-startup muda yang memulai dari awal ya, yang kantornya karyawannya baru 1, 2, 3, 4 terus kita dukung. Ya, ini beberapa foto-foto sampel waktu Bintaro Design District. Jadi event ini saya mengharapkan kita setara dengan Milan Design Week, London Design Festival ya. Bagaimana kita mengaktifasi tempat menjadi sesuatu yang berharga dan berkreasi. Jadi dengan tema itu menyebabkan mereka berpikir ulang. Ya. Terus kemudian berkolaborasi, saling dukung, saling berkreasi, itu menurut saya energi positif ya. Ini satu musola dari Klat ya, di salah satu tempat di Bintaro sektor
7 ini. Ini rooftop. Ya. Wah, banyak sekali ini. Nah, jadi aktivisme yang menyegarkan, aktivisme yang menghidupkan konteks kayak kawasan. Ya, terus kemudian bisa berkolaborasi di proyek-proyek juga ya. Ada instalasi-instalasi yang menarik. Kita pentingnya mengkurasi ya. Anabata juga punya peran bikin seminar-seminar ya. Nah, itu memang tema yang kedua adalah inclusivity. Nanti yang ke depan temanya adalah berbagi masa depan. Nah, jadi ini beberapa foto-foto dari Bintaro Design District. Saya berharap nanti yang sebentar lagi akan berlangsung ini makin heboh karena kita sudah kangen untuk bertemu secara offline, sehingga kita buat sistemnya hibrid ya. Jadi awalnya online, terus kemudian hibrid. Ini sistem kurasinya ya. Semua boleh bikin proposal apa saja kita kurasi, kita perbaiki ya, kita supaya hasilnya makin baik. Ini ada list partisipannya, kita daftar, kita kasih tanda ya. Biasanya kita review berada di Kopi Manyar waktu itu ya. Oke, ini saya mulai cerita beberapa proyek pameran ya, terus terang. Ini adalah kosan chair di Maison Objet di Paris. Sebenarnya analisis bahwa memang di Paris ini ada model kafe yang dari rotan. Ini berlangsung udah puluhan ya tahun ya, selalu kalau kita di Paris nggak lupa ngopi di sini sambil ngerasain kursinya dari rotan, ya kan? Nah memang saya membaca ini sebagai sesuatu yang unik, tapi juga sangat Parisian gitu. Terus bagaimana saya membuat sesuatu yang sangat Indonesia gitu. Terus kemudian memang saya berpikir dari rotan juga bisa macam-macam. Terus saya membuat kosan. Kosan itu dari kata kos-kosan. Jadi kos-kosan itu memang anak-anak muda itu yang sekarang itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, makanya kita membuat semua temporary living. Bagaimana ini semua bisa dibongkar dan dipasang ulang gitu. Jadi kalau pas diusir sama ibu kos, oke pindah ya, diangkat semua ini, kursinya bisa dilipat ya, almarinya bisa dibungkus ya. Mungkin ada filmnya sebentar aja, mungkin 1-2 menit ya. Nanti. Jadi ini idenya ya kayak seperti segitiga dua yang bisa dimasukkan ke dalam. Nah sementara ini yang bagian dalam ini bisa dilepas, bisa diangkat. Ini beratnya hanya 8 kilo. Kalau saya terbang ke Paris ini saya bawa dan bisa masuk bagasi. Jadi ukurannya udah saya hitung sebesar bagasi pesawat. Kemudian kita bisa rangkai hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Dan ini jadi kursi. Seperti lounge chair gitu untuk bersantai. Nah, kita bisa bawa ini. Nah, itu bisa bawa gitu. Terus kita bisa bongkar, kita bisa cabut dari bawah, dan kita bisa pasang menjadi satu kursi santai, lounge chair. Nah, soalnya ini terdiri dari banyak, ada almari, tapi memang ini saya membesarkan satu aja, karena memang lainnya kalau saya presentasi semua nanti terlalu lama ya. Cuman intinya adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang khas Indonesia dari material Indonesia gitu. Ini kebetulan rotan dan dia minimalis modern gitu. Ini untuk dipamerkan di Paris ya untuk Maison Objet. Terus ya ini kita sebenarnya Anda lihat tadi 3D-nya ya, tapi ini kenyataan aslinya. Anda lihat yang belakang itu mock up. Kita membuat mock up kira-kira 4 bulan di Cirebon ya. Jadi tiap 2 minggu sekali kita ke Cirebon untuk ngecek ukurannya,
Terus kita tes, kita coba apakah dia nyaman atau enggak. Ya. Yang berikutnya adalah pameran Venice Architecture Biennale. Ini hanya salah satu saja yang saya pamerkan, cuman saya presentasiin. Intinya sebenarnya sama, semangat Indonesia itu kita bisa bawa lokalitasnya itu tidak usah dalam bentuk ukir-ukiran atau batik. Jadi ciri khas Indonesia juga bisa berupa join. Ini saya membuat satu join dari rotan yang bisa dihubungkan satu dengan yang lain dan menciptakan space. Dan ini menurut saya penting sekali kita sadar bahwa kita punya kekayaan yang kita bisa olah untuk menjadikan a new form didasarkan pada semangat lokalitas itu. Anda lihat nih join-joinnya semua nggak pakai paku ya, kita pakai pin ya sebutannya. Terus kemudian nih Cabana Festival di Perancis ya. Ini kita dapat site nomor 7 ya. Ini sebetulnya waktu pandemi ya ini. Jadi ini lokasinya memang setelah saya melihat lokasinya ini memang penting sekali untuk memberikan sesuatu yang baru yang supaya lebih tinggi dari tempat itu. Nah, setelah pulang di Indonesia saya merasa saya survei yang bisa membuat tempat tinggi itu apa. Ternyata Paglak, ini Paglak di Banyuwangi itu tempat untuk mengamati sawah, ladang dan sebagainya. Kalau ada binatang itu pakai ini Paglak sebutannya. Jadi tangganya, kamu lihat tangganya dari bambu ke atas tinggi. Simple saja, tapi tinggi ini di atas 12 meter, 15 meter ya. Terus ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, terus kita coba breakdown. Ini sebenarnya ada structure, 4 structure, terus ada lower platformnya untuk orang beristirahat, terus ada tangga naik ke atas, terus orang bisa ngamati. Sebenarnya ini observation tower ya, tapi yang sangat tradisional. Terus bagaimana membuat ini di Perancis ya. Tidak mungkin kita ngirim bambu karena pasti repot karena harus melewati pabean, harus dicek segala macam, harus keringnya. Akhirnya kita punya ide membuat memang mereka menyediakan kayu ini. Jadi kita ukur, terus kita ingin membuat involvement dari masyarakat di Perancis ya. Jadi kita membuat kotak-kotak tempat tanaman. Jadi ini ada meditation space kita sebutnya. Orang bisa naik tangga ke atas dan naruh tanaman satu persatu. Jadi ini sebenarnya salah satu usaha untuk mempertanyakan relationship antara manusia dengan tanaman ya. Ini bisa orang pertama penting sekali kita sadar bahwa kita harus dekat dengan nature. Ini tempat duduknya ini semua ukuran kayunya ya udah menyesuaikan ukuran yang mereka sediakan. Kita bikin marketnya. Terus kemudian ini bocoran ini Jardin de Labyrinth itu di selatan Prancis ya. Ini sebetulnya ini masih off the record karena belum diumumkan. Tapi kita bekerja ini baru kita kirim minggu lalu ke Prancis sana. Ini adalah ada 10 tempat kuno di sana yang harus diaktifasi. Jadi memang saya membuat ide untuk supaya orang punya distancing ya. Jadi kita membuat labirin, 3-dimensional labirin, di mana orang bisa jalan, orang bisa mendapatkan private space-nya. Terus kemudian itu diisi tanaman semua. Jadi instead of membuat labirin yang 2-dimensional udah biasa, kita membuat 3-dimensional. Jadi kita membuat market yang banyak sekali, ribuan nih sampai supaya ya jurinya pusing ya ini. Ini belum pengumuman ya, mungkin minggu depan udah diumumkan. Dan kita sebenarnya ini kira-kira
Terus kemudian kemarin sebulan yang lalu kita ikut New York Design X ya. Sebenarnya ada 4 project yaitu digital architecture yang kita isu, yang kita kirim. Terus kemudian sebenarnya harus kita pameran di New York sana ya, tapi segala sesuatunya mahal dan situasinya COVID dan tidak memungkinkan, terus akhirnya dibuat online. Saya membuat lecture dan presentasi, dan ini juga udah dipilih oleh kuratornya. Sekarang kita udah mendapat undangan yang kedua bulan Mei 2022. Kita lagi berpikir lagi ide apa yang paling gila ya. Jadi ini apa namanya, dengan kita punya ide gagasan yang responsif pada kondisi di dunia, itu menjadi sangat aktual, dan itu kita bisa apa, mendapatkan kredit, terus kita bersyukur karena kemudian dapat apresiasi dari berbagai tempat. Mungkin ini ada satu film yang kita tampilkan di New York. Ini salah satunya adalah judulnya Cloudy House ya. Suaranya keluar nggak ya? Keluar Mas. Keluar. Kedengeran. Jadi ini kita berimajinasi waktu COVID itu kita harus escape, kita harus keluar dari dunia kita, dan kita bisa tinggal di mana aja. Memang idenya adalah kalau di house kita pergi ke ocean ya, kita merancang satu rumah di bawah air ya. Jadi karena dengan teknologi yang sekarang semuanya memungkinkan ya. Nah, kita menciptakan cloud yang terbuat dari 3D print material, terus kemudian dia bisa illuminate ya, bisa illuminate, terus kemudian bisa menyala, terus ya semua ada kaca, terus juga ada akrilik tebalnya 12 cm untuk menahan kaca itu. Mungkin kira-kira itu saja yang saya share. Jadi sebenarnya dengan adanya COVID itu kita memberikan kesempatan yang terbuka luas untuk membawa imajinasi kita setinggi langit, dan semangat aktivis ini ternyata memberikan jalan keluar untuk bisa hidup di dunia maya. Begitu Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Budi.